Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Di sini yang beranggotakan saya sendiri sebagai pemateri kedua, dan di sebelah saya ada Aisyah Fadah sebagai pemateri pertama. Kepada pemateri pertama yang akan disampaikan kepada Aisyah Fadah, saya persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang transaksi penjualan aset tetap. Contohnya seperti aset tanah, gedung, dan mesin. Selanjutnya yaitu dampak terhadap pendataan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk. Yang pertama, transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dengan kerugian. Yang kedua, keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi apabila selama aset tetap tersebut masih dimiliki oleh entitas induk atau entitas anak. Yang ketiga, atas keuntungan dan kerugian tersebut, entitas induk harus membuat perencanaan atau jurnal eliminasi. Baiklah, selanjutnya di sini dampak terhadap jurnal eliminasi. Ada beberapa dampak terhadap jurnal eliminasi. Yang pertama, aset tetap diperoleh oleh entitas anak dan dari entitas induk atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan pihak non-afiliasi. Yang kedua, selama aset tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang dilakukan oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi sehingga perlu dibuat jurnal eliminasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian aset penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Yang keempat, untuk aset tetap yang tidak disusutkan atau yaitu tanah, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Yang kelima, untuk aset tetap yang disusutkan seperti bangunan, mesin, ataupun kendaraan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat digunakan atau dijual. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang transaksi penjualan aset tetap tidak disususkan. Maksud dari transaksi penjualan aset tetap tidak disususkan yaitu suatu penjualan aset tetap seperti tanah, gedung, dan yang lainnya yang tidak mengalami pengurangan nilai penyusutan atau akumulasi. Seringkali entitas induk terlibat pada transaksi penjualan tanah ke entitas anak dan atau sebaliknya. Atas transaksi tersebut, entitas induk membukukan keuntungan atau kerugian penjualan. Jadi yang membukukan transaksi penjualan aset tetap itu yaitu entitas induk. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi jika tanah tersebut digunakan oleh entitas anak. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Jadi suatu keuntungan atau kerugian penjualan tanah itu bisa dikatakan udah mendapatkan itu apabila entitas anak itu sudah melepaskan tanah tersebut. Pelepasan tanah bisa terjadi karena penjualan, perhentian pengakuan, atau pertukaran. Selanjutnya di sini ada A, itu dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disususkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Di sini bisa teman-teman lihat di modul ataupun di buku. Di sini kan ada contoh 6.1. Nah, contohnya ini memberikan gambaran komprehensif dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan oleh entitas induk ke entitas anak. Nah, jadi untuk contohnya ini akan saya jelaskan akan dijelaskan saat presentasi nanti. Selanjutnya di sini juga ada transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Di sini juga sama ada contoh 6.2. Di sini contohnya akan dijelaskan saat presentasi di depan nanti. Selanjutnya di sini ada transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang tidak disususkan atau tanah, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas.
dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh entitas anak ke induknya. Selanjutnya itu ada transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Maksud dari transaksi penjualan aset tetap disusutkan itu yaitu adalah penjualan aset tetap, misalnya seperti mesin, kendaraan atau peralatan yang nilai bukunya telah dikurangi dan penyusutan selama periode tertentu. Jadi aset tetap yang disusutkan itu seperti mesin tadi itu disusutkan sesuai dengan penyusutan selama periode tertentu tadi. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tetap tersebut atau ketika aset tersebut dilepaskan. Sebelum masuk ke pembahasan transaksi hulu dan hilir, akan dibahas gambaran awal mengenai transaksi jual beli aset tetap yang disusutkan antara induk dan entitas anak, dan bagaimana jurnal eliminasi yang perlu dibuat dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya di sini ada dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Di sini juga bisa teman-teman lihat di modul ataupun di buku. Di sini ada contoh 6.4 yang dimana memberikan gambaran komprehensif dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan, misalnya kendaraan oleh induk ke entitas anak, baik terhadap pencatatan induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk contohnya nanti akan dijelaskan saat presentasi di depan. Selanjutnya di sini juga ada transaksi hulu, penjualan aset tetap disusutkan. Di sini juga ada contoh 6.5 di mana ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur konsolidasi ketika terdapat transaksi hulu yang berupa penjualan aset tetap yang disusutkan seperti bangunan. Nah, contohnya ini akan saya jelaskan juga saat presentasi di depan. Selanjutnya ada transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang disusutkan, seperti peralatan, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan peralatan oleh anak ke entitas induknya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.